Selamat pagi Bapa. Di pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Karena setiap kami Tuhan memerlukan Engkau setiap waktu ya Bapa. Inilah doa dan pujian kami. Kami rindu terus Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Yes Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Berkati setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami perlu Kau. Setiap jam kami perlu Kau Tuhan. Allah dan Raja kami, pencipta segalanya. Oh Yesus, kami perlu Kau sekarang dan selamanya. Hey, ya ya la 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 sata. Hey, oh, Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Shalom saudara, kembali di renungan kita pada hari ini, dan hari ini kita akan membahas dari Yosua 4. Sedikit konteks dari Yosua 4 ini, mereka ini sedang mau menyeberang, bangsa Israel sedang mau menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, saya bacakan di ayat 2-5. Pilihlah 12 orang, seorang dari setiap suku, perintahkan mereka untuk mengambil 12 buah batu dari tengah-tengah sungai Yordan, tepat di tempat para imam berdiri. Suruh mereka memikul batu-batu itu sampai ke tempat kamu berkemah pada waktu malam nanti. Maka Yosua memanggil ke-12 orang yang terpilih itu, lalu berkata, pergilah ke tengah sungai Yordan, ke depan peti perjanjian Tuhan Allahmu, masing-masing harus mengangkat sebuah batu dari situ. Jumlahnya 12 batu sesuai dengan jumlah suku-suku dalam bangsa Israel. Jadi kalau nanti kita baca keseluruhan, sebenarnya bangsa Israel ini mengalami kedahsyatannya Tuhan karena menyeberang dengan sungai Yordan yang kering. Dan hari ini ada 2 poin yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah batu sebagai pengingat untuk generasi mendatang. Dan yang kedua adalah batu sebagai pengingat ketika kita sedang lemah. Yang pertama, sebagai pengingat generasi mendatang. Kalau kita lanjut baca di ayat 6-7 itu, batu-batu itu akan mengingatkan bangsa ini kepada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Di kemudian hari kalau anak-anakmu bertanya, apa artinya batu-batu ini bagimu? Hendaklah kalian memberitahukan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus ketika peti perjanjian Tuhan dibawa menyeberangi sungai itu. Batu-batu itu akan selalu mengingatkan bangsa Israel kepada apa yang terjadi di sini. Dan saya lanjutkan sedikit di ayat 10-13. Para imam tetap berdiri di tengah-tengah Yordan sampai orang-orang itu selesai melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka melalui Yosua. Itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Musa kepada Yosua. Dengan cepat umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Setelah semua sampai di seberang, para imam yang memikul peti perjanjian itu berjalan di depan mereka. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Musa, pejuang-pejuang dari suku Ruben, Gad, dan separuh suku Manasye telah lebih dahulu menyeberangi sungai. Semuanya 40.000 orang laki-laki yang bersenjata dan siap untuk bertempur di hadapan Tuhan. Mereka menyeberang menuju ke dataran rendah di dekat Yeriko. Jadi poin pertama ini, Tuhan mau generasi-generasi mendatang itu memiliki kualitas iman yang kuat dan benar juga. Sehingga tadi dikatakan, kamu harus kasih tahu anak-anakmu. Kalau anak-anakmu nanti tanya, kasih tahu ini. Mengapa? Karena ternyata generasi-generasi selanjutnya juga begitu penting bagi Tuhan. Tuhan juga menyayangi mereka. Sehingga waktu batu itu ada sebagai peringatan untuk mereka bisa menceritakan turun-temurun tentang apa? Kebesaran dan kedahsyatannya Tuhan. Sehingga generasi mendatang mereka sadar bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sungguh berkuasa dalam kehidupan mereka. Dan ternyata itu adalah tugas kita juga, memastikan generasi-generasi yang mendatang tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan yang kedua, poin kedua adalah batu itu juga sebagai pengingat kita ketika kita lemah. Dan menariknya di sini di ayat 9 saya bacakan, di tengah-tengah Yordan itu juga Yosua menyusun 12 buah batu tepat di tempat berdirinya para imam yang memikul peti perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di situ sampai sekarang. Jadi kemudian Yosua mendirikan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan, dan Yosua ini juga mendirikan tumpukan-tumpukan batu peringatan sampai ke dasar sungai Yordan, sehingga kalau suatu hari sungai kita lagi saat itu memasuki musim kemarau dan air itu surut, terlihatlah itu semua batu-batu yang disusun sebagai peringatan. Dan itu akan menjadi saksi bahwa Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan sepenuhnya. Jadi yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, ternyata di masa kemarau dalam kehidupan kita, masa kemarau dalam kehidupan kita itu bisa berbicara tentang waktu kita mengalami lembah, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami banyak goncangan dalam kehidupan kita. Masa kemarau dalam kehidupan kita, justru yang perlu kita lakukan adalah mengingat kembali segala kebaikan-kebaikannya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Karena kita akan kembali disadarkan bahwa, oh ya,
Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata justru dalam masa kemarau, batu-batu itu terlihat. Sehingga dalam masa kemarau yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, bukankah kedahsyatannya Tuhan juga semakin nampak dan semakin terlihat dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan kami, biar kami selalu mengingat, menjadi peringatan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, sehingga musim apapun dalam kehidupan kami, biar kami terus mau menceritakan kebesaran-Mu untuk generasi selanjutnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yosua 4. Ke-12 Batu Peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka. Demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan, Allahmu, ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang, dengan bersenjata, di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriho untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam, pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriho. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu. Begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan, Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan, Allahmu, dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan, Allahmu.